Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 135, dan mereka-mereka yang melakukan kekejian, melakukan maksiat, kemudian mereka segera mengingat Allah dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukannya itu, maka siapa lagi yang dapat menerima taubat selain Allah, dan mereka menghentikan perbuatan keji tersebut. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, kabar gembira bahwa banyak dari teman-teman kita, sahabat kita, saudara-saudara kita pergi untuk melakukan ibadah haji di tahun ini. Semoga mendapatkan haji yang mabrur dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Nah, pada tahun 1990 saya juga saya sudah pergi haji dan ingin berbagi pengalaman berbagai macam yang saya lihat pada waktu haji tersebut. Misalnya seperti ada orang lagi sholat, dagunya dipegang oleh seorang kakek-kakek gitu, dilus janggutnya gitu kan. Katanya sih pertanda bagus. Dan kemudian juga di kloter kami ada seorang ibu yang selama di Mekah itu tidak pernah bisa melihat Masjidil Haram, subhanallah. Jadi beliau itu bermacam-macam, ada sakit, nyasar, apa segala macam lah. Bahwa tidak bisa melihat Ka'bah sama sekali. Mungkin belum diizinkan oleh Allah. Nah, kita ngobrol-ngobrol aja soal fenomena ini dengan Ustadz Adi Warban Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin. Ustadz, Alhamdulillah. Banyak sekali sahabat kita yang tahun ini pergi menunaikan ibadah haji. Dan mereka tentunya sudah melalui proses manasik haji, terus melakukan kesiapan fisik dan mental tentunya. Namun ada sahabat yang bertanya juga, Ustadz. Nah, ini menarik nih. Fit, bener nggak sih kalau di sana itu kita dapat hukuman langsung dari Allah atas dosa-dosa kita selama ini? Jadi lu kalau misalnya dulu suka mukul orang, di sana dipukul orang. Nah, ini satu miskonsepsi apa konsepsi? Yang mana nih Ustadz yang benar nih Ustadz? Jadi jangan sampai sahabat kita ini takut juga dia pergi ke haji, Ustadz. Ya, hal ini sebetulnya tidak kita temukan di kitab fikih, tapi hal ini banyak dibahas di kitab-kitab tasawuf. Oke? Misalnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan makruh hukumnya untuk berlama-lama di kota Mekah. Nah ini, kok bisa makruh hukumnya untuk berlama-lama di kota Mekah? Karena rasa keagungan kita, rasa memuliaan kita, penghormatan kita terhadap kota Mekah akan menjadi berkurang. Karena udah kebiasaan gitu, udah terbiasa gitu. Dan karena, nah ini yang kedua, dan karena kata Imam Ghazali, di Mekah itu segala kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan. Begitu juga segala keburukan yang kita lakukan dilipat gandakan. Oke. Masih dalam kitab Asrul Hajj, kalau ini ya, rahasia-rahasia haji, Imam Ghazali mengulangi lagi hal tersebut, bahwa di kota Mekah itu orang-orang yang melakukan maksiat akan dilipat gandakan balasannya. Begitu pula orang-orang yang melakukan kebaikan akan dilipat gandakan kebaikannya, balasan terhadap kebaikannya. Ini tentu Imam Ghazali menulis berdasarkan penjelasan dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan sholat di masjidku itu mendapat pahala sekian kali lipat tuh, ada hadisnya tuh, dari tempat lain kecuali di Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram itu sekian ribu kali lipat pahalanya dibandingkan dengan sholat di tempat lain. Nah, inilah kemudian yang dalam kajian-kajian tasawuf orang mengambil kesimpulan bahwa
kalau di tanah haram itu, di Masjidil Haram itu, di Mekah itu, kita harus hati-hati. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, nah ini Ibnu Mas'ud mengatakan, aku lebih menyukai berbuat 70 kali dosa di luar kota Mekah daripada melakukan satu dosa di kota Mekah. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi, benar gak? Nah, Ibnu Mas'ud bahkan mengatakan lebih lanjut, tidak ada di satu tempat pun, tidak ada di satu negeri pun kecuali Mekah, di mana Allah menyegerakan membalas suatu keburukan walaupun masih dalam bentuk niat dan belum dikerjakan. Nah ini. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka biasanya dalam kajian-kajian tasawuf, dalam kitab-kitab tasawuf, itu diwanti-wanti betul kepada para jemaah umroh, jemaah haji, agar tidak melakukan maksiat di tanah suci, di Mekah, kota Mekah. Bahkan lebih lanjut lagi, bukan sekedar tidak melakukan maksiat di kota Mekah, bahkan berniat buruk pun sangat tidak dianjurkan berdasarkan perkataannya Ibnu Mas'ud tadi, bahwa tidak ada di satu negeri pun kecuali Mekah, di mana orang yang berniat buruk aja itu walaupun belum melakukannya dibalas di kota Mekah tersebut. Nah, inilah kemudian sehingga banyak sekali jamaah-jamaah Indonesia, di Indonesia ini kita kajian tasawufnya agak banyak, yang sangat diwanti-wanti untuk berhati-hati dalam melakukan maksiat ataupun berniat buruk di kota Mekah tersebut. Nah, yang harus kita sama-sama pahami adalah, yang harus sama-sama kita pahami adalah hal tersebut, kekhawatiran untuk kalau kita di Indonesia yang banyak buat maksiat, banyak buat dosa, bener gak? Lalu kita mau pergi umroh, mau pergi haji, lalu kita khawatir nih. Wah nanti gimana nih, kan kita udah banyak dosa waktu di Indonesia. Nanti waktu naik haji, waktu umroh kita akan mendapat balasannya dari Allah. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Apabila perbuatan-perbuatan dosa tersebut, maksiat tersebut, yang kita bergelimang ketika di Indonesia ini, sebelum kita naik haji, sebelum kita umroh ini, belum kita tobati. Ini ada kaitannya dengan surat Ali Imran ayat 135 yang tadi kita sampaikan di muka. Kalau kita masih terus melakukan maksiat-maksiat tersebut, dan waktu kita pergi ke tanah haji, ke tanah suci, ke Mekah itu, kita masih belum meminta ampun dari Allah, menyadari dosa-dosa yang kita lakukan, belum bertobat kepada Allah, itu kita khawatirkan mendapat balasannya. Tapi ketika kita berangkat, kita udah bertobat kepada Allah, kita menghentikan dosa-dosa tersebut, kita minta ampun kepada Allah, maka insya Allah udah selesai urusannya. Karena tobat kita diterima oleh Allah, dan kita insya Allah akan pergi umroh, pergi haji, tanpa mendapatkan kesulitan segala sesuatunya. Itu sebabnya juga sebetulnya di Indonesia ada, jadi orang-orang yang mau pergi haji itu biasanya kita buat pengajian dulu, kita doa dulu sama-sama. Pertama tentu kita doa agar diberikan keselamatan pulang pergi dalam melakukan ibadah haji umroh tersebut. Yang kedua, kita mendoakan agar haji dan umrohnya itu mabrur, diterima oleh Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur. Diterima hajinya, diterima sa'inya, dan dijauhkan dari perniagaan yang merugikan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga sebetulnya walimatul urs itu yang kita lakukan menjelang haji, menjelang umroh itu sebenarnya juga ingin mengingatkan agar calon haji, calon umroh ini bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukannya, sehingga ketika dia telah bertobat nanti di Mekah, Masjidil Haram, dia tidak lagi terbebani oleh dosa-dosa, maksiat-maksiat yang dilakukannya yang belum ditaubatinya. Gitu, Fit. Baik, Ustadz. Nah, bersama dengan itu, Ustadz, kan kita masing-masing punya pengalaman-pengalaman sendiri nih, yang kadang membuat kita terguncang, Ustadz. Gimana persiapan kita untuk menghadapi hal-hal ini supaya haji kita tidak tertolak oleh Allah, Ustadz? Nah, kalau dalam kajian tasawuf ya, kita masih ingat bahwa kita ada 3 unsur dalam diri kita, jasad, nyawa, dan ruh.
ketika kita mau haji, maka kita juga harus mempersiapkan ketiganya. Dari fisik kita harus kuat fisiknya. Kalau nggak kuat fisiknya, lah repot. Karena ibadah haji, ibadah umroh adalah ibadah yang melibatkan kegiatan fisik. Tawaf ya fisik, ya sa'i ya fisik. Kita mau di Mina, jumroh semua fisik. Kalau fisiknya nggak kuat, repot. Yang kedua dari segi nyawa. Nyawa itu, karena kita udah paham nyawa adalah cara kita untuk bertahan hidup, benar nggak? Yaitu kita bertahan hidup dan berkembang biak. Artinya persiapan dari segi finansial, dari segi perlengkapan kita. Bukan aja fisiknya kuat, tapi perlengkapan kita untuk bisa bertahan hidup selama perjalanan pulang pergi dan selama di sana kita harus ada persiapan untuk bertahan hidup. Ah, benar nggak? Dan yang ketiga, ini yang paling penting sebetulnya, yaitu dari sisi ruh kita. Kita bersihin hati kita. Karena kita tidak ingin jauh-jauh pergi ke Mekah untuk haji, untuk umroh, ditolak oleh Allah. Karena pertama, jasad kita masih kotor, harta kita masih kotor, hati kita masih kotor. Nah, ingat waktu itu ceritanya, ada seorang yang pergi haji sampai bajunya lusuh, kotor karena menjalani perjalanan yang jauh. Dan ketika dia juga sama dengan jamaah haji yang lain, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sama seperti jamaah haji yang lain. Tapi Allah mengatakan la labbaik wa la sa'daik. Tidak ada haji bagimu, tidak ada sa'i bagimu. Bagaimana aku dapat menerima hajimu? Bagaimana aku dapat menerima sa'imu? Kalau apa yang kau kenakan haram, kalau apa yang kau makan haram. Nah, ini. Jadi persiapan-persiapan kita harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terutama adalah persiapan hati kita. Agar haji kita tidak tertolak. Agar haji kita membekas. Agar kita dapat mendapatkan pesan-pesan Allah. Memahami pesan-pesan Allah selama kita berada dalam melakukan ibadah haji tersebut. Kalau kita hanya mempersiapkan fisik, mempersiapkan perbekalan kita, tapi hati kita tidak kita siapkan, maka dia jadi kayak olahraga aja. Bener ya? Muter-muter, capek, segala macam, nggak dapat apa-apa. Karena hati kita tidak dekat kepada Allah. Karena kita tidak mempersiapkan hati kita. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan hati kita dengan baik, maka kita sulit untuk memahami pesan-pesan yang Allah sampaikan ketika kita berada di tanah suci tersebut. Banyak sekali kejadian. Kita akan melihat berbagai kejadian di sana. Orang yang sombong misalnya. Ini kejadian kami juga mengalami sendiri. Ini melihat dengan sendirinya. Orang yang sombong, yang merasa, gampang lah saya bisa pergi ke Masjidil Haram. Gampang apa susahnya. Masjidil Haram di situ doang kelihatan dari sini. Pergi sendiri, nggak mau dengerin apa segala macam nasihat. Kesombongannya itulah yang membuat dia berputar-putar nggak tahu jalan keluar. Masuk dari pintu mana, keluar dari pintu mana nggak ngerti. Muter nggak jelas. Makin dicari jalan keluar makin nggak ketemu. Sampai akhirnya kita yang jamaah yang lain nungguin mau nyari di mana. Terus dia bilang, ustadznya waktu itu bilang, udah nggak usah dicari. Bagaimana nyarinya? Orang beramainya kayak begini. Kita doain aja dah. Kita bacain doa. Balik orang itu ke tempat kita. Terus dia cerita ke kita bahwa dia waktu itu merasa bisa lah tahu gimana caranya untuk pergi dan pulang dari Masjidil Haram dengan kesombongan di dalam dirinya itu. Tapi makin dia cari, makin nggak bisa keluar dari situ. Sampai akhirnya dia nyerah. Kemudian dia istighfar kepada Allah. Tiba-tiba dia dapat ide, dapat pemahaman karena doa-doa kita juga, benar ya? Pemahaman bahwa ada cara yang paling baik adalah istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, sehingga akhirnya dia bisa melihat jalan pulang kembali ke tempat penginapannya. Jadi banyak sekali di dalam peristiwa-peristiwa di haji dan umroh itu yang tadi kata Ibnu Mas'ud, tidak ada satu negeri pun kecuali Mekah di mana Allah akan langsung membalas walaupun masih dalam bentuk niat yang belum sampai kita laksanakan. Gitu, Fit. Baik Ustadz, berarti kita harus mempersiapkan hati dan mental yang kuat.
Ustadz, sedikit aja nih mau tanya nih Ustadz. Zaman dulu, tahun 90, maaf emang udah lama nih. Saya setiap kali masuk Masjidil Haram itu diperiksa semua bawaan tas, punya kan nggak boleh bawa-bawa maaf, nggak boleh bawa macam-macam gitu. Sekarang orang malah bisa selfie-selfie di depan Ka'bah pakai HP gitu. Kok boleh Ustadz? Ya, ini namanya ilmu fikih. Pemahaman waktu itu berbeda dengan pemahaman waktu sekarang. Dulu, kalau dibolehkan berfoto-foto, maka semua jamaah haji akan membawa tustel. Bener gak? Udah jadi fotografer semua tuh jamaah haji, bener gak? Nah, kalau sekarang agak beda. Sekarang kemajuan teknologi, orang nggak bawa tustel lagi, tapi orang bawa handphone. Nah, dari handphone itulah mereka kemudian memotret-motret. Juga tentu dengan pemahaman saat ini, orang ini kalau untuk foto, itu foto dirinya sendiri. Biasa selfie-selfie gitu, untuk ngasih di sosmed apa segala macam menunjukkan dia lagi ibadah haji, bener gak? Kalau dulu pakai tustel, kan kita sulit untuk selfie. Sehingga dulu dikhawatirkan kita sibuk motretin orang lain. Nah, motretin istri orang, motretin wanita-wanita yang bukan muhrim kita. Karena dulu belum tren untuk selfie, bener gak? Jadi kalau dulu kalau kamera itu pasti motretin orang lain. Sehingga fokus kita bukan lagi untuk tawaf, untuk haji, tapi fokus kita candid kamera, motoin orang, motoin sini apa. Jadi nggak dapet esensi kita untuk melakukan haji di sana. Gitu, Bos. Tustel, orang tua. Maaf, sahabat, yang tidak mengerti artinya tustel. Tustel itu artinya kamera yang zaman dulu tuh kamera foto, tapi biasanya masih pakai negatif, masih pakai reel di dalamnya. Jadi bukan digital, itu namanya tustel. Baik Ustadz, kita doakan agar sahabat-sahabat kita yang naik haji ini diterima hajinya mabrur dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin, Amin, amin. amin, amin. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.